Ayo sini Jeng, merapat-merapat, temani aku buat roti lagi. Ini rotinya sangat istimewa, kalian rugi loh kalau nggak mencobanya ya nih. Kalian bisa empuk, lembut, dan rasanya itu gurih dan dijamin ini akan empuk terus sampai gigitan terakhir. Asalkan kalian ikuti prosesnya, tahapannya juga dipahami dari awal sampai akhir. Oke? Untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng tipnya, juga komentar. Langsung aja, kita hanya gunakan 1 butir endok, telur ya, ukuran sedang. Kemudian air susu yang hangat, boleh UHT atau susu bubuk dicampur dengan air 125 sampai 130. Kalian boleh masukkan 120 dulu ya, atau 125. Nanti kalau masih kurang bisa tambahkan. Kemudian gula pasir dan juga ragi instan, pastikan raginya ragi aktif. Dan semua komposisi ini usahakan itu wajib tepat ya. Dan kembali aku akan menggunakan formula ajaib ya, dari baking soda. Kita gunakan untuk resep ini 1/4 aja, 1/4 sendok teh peres aja ya. Kemudian harus dikombinasikan dengan cuka dapur, kurang lebih setengah sendok teh. Nih seperti ini. Jadi baking soda dan cuka ini soulmate dan tidak boleh dipisahkan. Oke, bagi yang udah pernah lihat resep Mama Iji sebelumnya, jangan langsung di skip aja dong. Yuk dibantu nih, kalian lihat lagi prosesnya. Kalau udah tercampur, kita tambahkan dengan tepung terigu protein tinggi. Aku rekomen banget kalau protein tinggi ini untuk roti ya. Kemudian masukkan garam dan juga untuk yang jualan tuh penting banget ini perisa susu vanila biar menimbulkan aroma yang cetar badai. Tapi jangan banyak-banyak juga ya. Nah kemudian nih kita aduk sampai tercampur merata, nggak ada lagi tepung yang kering gitu, semua udah menyatu. Nah seperti ini ya. Konsistensi adonannya untuk kali ini lunak, agak sedikit lebih lunak. Jadi nggak usah khawatir. Dan kemudian aku tambahkan dengan butter atau margarin. Kalau margarin kudu kalian lelehkan dulu ya, agar tercampurnya tuh lebih mudah. Tapi kalau butter kan udah lembut, jadi nggak perlu lagi. Kalau dicampur butter atau margarin, kalian boleh dilunakkan juga, biar homogen gitu, menyatu dengan baik. Nah ini kita campurkan tentunya sampai seperti ini nih. Udah menyatu adonannya dengan butter atau margarin dan udah bisa kita bulatkan. Agak sedikit melekat ya, nggak masalah. Dan ini akan kita proofing sampai mengembang. Ukurannya itu 2 kali lipat, tentunya disesuaikan dengan suhu ruangan. Range waktu itu 60 menit. Oke, setelah mengembang seperti ini, artinya glutennya udah terbentuk. Kalian akan merasakan dengan campuran formula ajaib tadi. Dan bila kalian peka, ini adonannya itu terasa lebih halus. Oke, sekarang kita folding. Bulatkan tuh, kalian bisa lihat ya, adonannya udah lebih mulus dibanding yang awal tadi sebelum mengembang. Sekarang kita pindahkan papan kerja, pindahkan pada papan kerja dan kita folding, padatkan sambil buang udara di dalamnya. Dipadatkan seperti ini ya, lebih halus lagi dan kalian akan merasakan keelastisan ya. Oh ya, dengan menggunakan formula ajaib tadi, ini gelembung udaranya tuh terjebaknya tuh nggak terlalu banyak loh. Nah, kalau udah selesai semua, kita potong-potong menjadi 8 bagian. Ini kita rounding wajib ya, agar adonannya itu lebih halus, mulus lagi. Roundingnya sampai padat, seperti ini. Mungkin bagi kalian yang udah pernah mencoba resep aku dan berhasil, ya alhamdulillah. Yang masih belum berhasil kan harus belajar lagi, coba lagi, terus belajar dan mencoba. Dan ikuti, pahami prosesnya, karena ini kita tidak ulen dan mixer. Jadi harus benar-benar soulmate ya jiwa kita itu. Nah kalau udah semua, kita bulatkan, istirahatkan 10 menit agar adonannya rileks dan nantinya mudah dibentuk. Kita ambil dari urutan yang pertama ya. Rolling perlahan nih. Saat kalian rolling itu dari tengah ke atas, tengah ke bawah, itu adonannya elastis banget, nggak mudah terputus atau tersobek-sobek, sangat elastis. Itu menandakan adonannya ya udah elastis ya kan. Nah ini aku beri isian daun bawang atau bawang apa ya, bawang prei. Itu diiris-iris halus dan di sini aku menggunakan keju mozzarella. Mozzarella sekarang juga banyak yang ekonomis ya. Atau kalian boleh menggantinya dengan keju cheddar biasa yang diparut. Nih, kalian bisa lihat aja. Kita buat seperti gulungan risoles.
Terus kita gulung dan tipiskan bagian tepi agar mudah melekat. Terus lakukan seperti ini ya. Nah, tapi terkadang aku tuh sedih juga ya kalau udah kesininya yang udah pada bisa buat roti nggak nonton sampai selesai, kasihan akunya. Aku tuh mengharapkan kalian tuh bisa nonton sampai selesai, terutama yang masih belum sukses ya untuk buat rotinya. Karena harus benar-benar diamati, didengarkan dan dilihat video ini secara audio dan visual, karena nggak semuanya kan bisa aku tulis pada layar gitu. Dan bagi yang udah berhasil, selalu berhasil, dibantu dong Mama Ejin nih untuk meningkatkan durasi tonton biar channelnya makin berkembang ya nggak teman-teman, please. Oke ya, nah kalau udah, ini langsung aja kita letakkan pada loyang. Di sini aku menggunakan silicone baking mat, boleh juga baking paper. Tapi silicone baking mat ini ekonomis, praktis, bisa dipakai berulang kali loh, dan anti lengket. Nah, untuk semua perlengkapan baking, cooking, kitchen, dapur semuanya, kalian bisa klik linknya di kolom deskripsi. Nah, kemudian di sini aku menggunakan kulit pastry, tepatnya Danish pastry ya. Untuk resepnya kalian bisa lihat di video aku sebelumnya yang kemarin. Cara pembuatannya itu sangat mudah banget. Agak beda juga kalau kita menggunakan kulit pastry yang instan. Itu beda ya, karena ini Danish pastry. Lebih lembut tapi tetap garing. Nah, ini aku potong kurang lebih setengah senti ketebalannya. Secukupnya aja. Dan kita tadi bubuhi dulu dengan terigu agar nggak melekat. Dan kita pipihkan seperti ini. Jadi kalian simpan ya, ini kulit Danish pastry ini di freezer, itu bisa tahan sampai 2 bulan dengan suhu yang stabil. Nah, kalau udah tipis seperti itu, kita letakkan tadi adonan yang pertama di bagian tengahnya dan kita lipat bungkus seperti kado nih, seperti ini nih. Tuh, rasanya tuh udah bisa kalian bayangkan belum ya? Ini istimewa banget, crunchy bagian luarnya dan rotinya tetap empuk juga lembut. Nah, ini ya, jadi kita taburi dulu sisi-sisinya. Tadi dalam keadaan udah setengah beku. Dan kita pipihkan perlahan. Seperti ini. Jadi gini ya, jangan males untuk mencoba atau ribet banget ya buatnya. Tapi kan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan cantik itu kita kudu perjuangan. Gak masalah, buat kulit pastry atau Danish pastry ini mudah banget. Hasilnya juga nanti bisa disimpan, dipakai setiap saat. Oh ya, tapi kalian juga harus tahu ya, kulit pastry dengan Danish pastry dan croissant itu berbeda. Jadi 3 hal yang berbeda, kalian bisa googling aja atau lihat di video-video aku keterangan sebelumnya. Nah, kalau udah siapkan wijen hitam putih dicampur kemudian air. Ini akan kita olesi bagian tepinya ya. Tuh, setiap tepinya kita olesi dulu dengan air untuk melekatkan wijen-wijen ini. Jadi jangan satu-satu kalian lekatkannya, nanti cukup lama loh kalau kita nempelkan wijen tuh satu-satu. Ya kan? Nah, kalau udah kita tumplekkan aja sisi kiri dan sisi kanannya. Seperti ini. Oh ya, jadi perbedaan kalau kulit pastry itu ya dengan Danish pastry, kulit pastry itu nggak pakai telur, jadi hasilnya tuh garing. Kalau Danish pastry itu pakai telur biasanya, hasilnya garing dan ada empuknya juga, tetap empuk gitu. Jadi tetap ada perbedaan. Kulit pastry bisa dibuat dengan lebih simple. Tapi kalau Danish dan croissant, prosesnya yang benar itu ya harus mengikuti proses pembuatan kulit Danish pastry dan croissant. Kalian bisa lihat deh di video-video aku sebelumnya ya. Kalau udah selesai semua, ini kita final proofing. Ingat pengembangnya sampai 80% aja, tentunya disesuaikan dengan suhu ruangan. Jangan sampai double size karena saat kita mengolesi kuning telur yang dicampur air susu ini, itu proses dari pengembangan adonan ini terus berjalan karena kita oleskannya itu 10 menit sebelum masuk oven. Jadi nggak seini, nggak habis oles langsung masuk tuh nggak, jangan ya. Kemudian ini aku taburi dengan potongan seledri. Oke, sambil menunggu ovennya hangat, panas, bukan hangat ya, panas.
Sekarang saatnya kita masukkan. Aku oven dengan suhu 180 derajat Celcius 18-20 menit atau sampai matang sesuai dengan oven kalian masing-masing tentunya. Satu hal juga yang paling penting, oven itu menentukan. Nah, ini ya, setelah 18 menit aku matikan api bawah, aku tambah 2 menit lagi sampai 20 menit api atas saja. Kalau sudah keluar dari oven masih panas, olesi dengan butter atau margarin. Jadi ingat, oven itu karakteristiknya berbeda. Mau yang sejenis sama-sama oven tangkring, gas, listrik itu pasti ada perbedaan. Kalian harus rajin mencoba. Dengan rajin mencoba kalian bisa lebih mengenali oven yang kalian gunakan tadi. Ya, terutama suhunya karena suhu menentukan waktu. Waktu panggang roti itu harus tepat, jangan kelamaan. Bagian api bawah atau atasnya nanti bisa keras. Nah, ini dia hasilnya ya. Cukup besar. Untuk 250 gram kita dapatkan 8 pieces. Dan ini sangat-sangat lembut banget. Tuh, bagian bawahnya juga mateng merata ya. Jadi kalau masih ada yang nggak percaya tanpa ulen dan mixer itu bisa hasil lembut, ini kelembutannya bisa sampai 3-4 hari. Kembali lagi tergantung isian ya. Kalau untuk kelembutan rotinya itu bisa, pokoknya top banget. Untuk yang jualan masih skala rumahan nggak masalah. Tapi kalau udah skala besar ya harus pakai mixer kan. Atau untuk yang ibu rumah tangga buat sendiri sedikit setiap hari, sangat simpel banget tanpa mixer ini. Aku pun nggak pernah lagi loh menggunakan mixer. Ribet gitu, belum cuci-cucinya ya kan, belum listriknya, dan ini sama sekali nggak menggunakan tenaga. Jadi jangan menutup diri dari ilmu yang baru. Tentunya banyak cara dan jalan menuju kekalisan tanpa mixer. Tapi aku tidak memaksakan kalian untuk percaya loh ya kan, karena kita harus percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian harus mencoba dan jangan menutup diri dari ilmu yang baru karena semua itu pasti akan bermanfaat. Bukannya begitu? Nah, ini akan kita beri nama roti bawang keju aja, lebih simpel ya. Dan kalian kalau udah mencoba tolong tulis testimoninya di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Thank you for being with me today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.